Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, temanya kali ini adalah yang dia kangenin dari kamu. Jujur ya, honestly, sejujurnya maksudnya. Aku nggak tahu ini bayangan isinya apa videonya nanti. Jadi ya sama-sama kita lihat aja ya. Yang dia kangenin dari kamu. Kalau misalnya ada yang bilang, Kak nggak resonate, ya udah, aku juga nggak tahu ini isinya apa videonya. Kemarin ada yang komen gini, nggak resonate sama sekali, yang serius dong mbak. Masa belum apa-apa udah ngajakin serius sih? Ya, pasti kamu anak baru ya. Kalau kamu geng aku pasti kamu tahu deh. Geng aku itu nggak ada yang baperan. Kalau nggak resonate sih ya udah, nggak usah baper. Bener nggak? Emangnya aku Tuhan yang bisa jamin resonate atau enggak? Kalau kamu mau resonate, kalau kamu mau yang serius, ya coba aja booking personal reading. Gimana caranya booking personal reading? Kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Nanti bisa dicek deh tuh press listnya ya. Oke, nggak usah drama-drama deh ya. Mau kamu nanti disamperin sama spirit guides aku? Hehehe, nggak bercanda. Serius. Ya udah, aku kasih waktu dulu buat kalian ngebayangin seseorang ya yang lagi kamu fokusin dan pikirin sekarang. Oke? Aku tunggu. Yang dia kangenin dari kamu. Disclaimer dulu ya, jangan ada yang bilang nanti, kok temanya gini, isinya apa? Ya mana saya tahu, ya kan? Ini nanti aku bacain apa yang aku lihat aja ya. Aku kasih tahu ke kalian semua. Kita di sini jujur-jujuran aja ya, tidak ada dusta di antara kita. Nah, yang dia kangenin dari kamu. Yang dia kangenin dari kamu itu temanya, berarti mungkin kalian nggak ketemu, berarti mungkin kalian nggak komunikasi, berarti kalian udah berjauhan, bener nggak? Makanya kangen. Kalau misalnya bisa ketemu dan bisa deket, kalau kangen kan tinggal ketemu aja, tinggal telepon aja, bener nggak ya? Berarti mungkin kalian nggak komunikasi dan nggak ketemu-ketemu sama dia. Yang dia kangenin dari kamu adalah mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu ya. Jadi yang dia rindukan, yang dia kangenin ya hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya bersama kamu. Apa aja? Ya kamunya, ya hal-hal dulu yang pernah kalian lewatin bareng-bareng, momen-momen kalian, kenangan-kenangan indah itu ya bersama kamu. Nah itu yang dia ingat-ingat. Dia suka ngebayangin, dia suka ngelamunin tuh. Kalau udah ngelamun ya dia inget deh apapun yang dulu pernah dia lakuin sama kamu. Ngapain aja sih kamu sama dia? Ya tuh kan jadi kepo. Yang dia kangenin dari kamu ya koneksi kalian yang selalu terhubung, yang selalu komunikasi, yang selalu ketemuan, yang selalu saling berdekatan. Itu yang dia kangenin ya. Entah gimana, mungkin kamu sama dia ada masalah ya, terus ada keinginan buat dia itu nyelesain masalahnya sama kamu. Aku ngerasa di sini ada sesuatu yang pengen dia selesain sama kamu. Kayak dia mau ngajak kamu ketemu, atau dia kayak mau mengajak kamu, yuk kita selesain masalahnya, yuk kita selesain masalah kita, yuk. Nah, ada energi kayak gitu ya dari mereka. Dia kangen sama kamu yang selalu action, selalu bertindak ya. Tapi kadang dia juga kangen kamu yang kalem, kamu yang dewasa. Kamu tuh yang sedewasa itu menyikapi masalah. Kamu yang kalem, bukan tipe-tipe orang yang suka cari-cari masalah ya. Kamu juga seseorang yang menurut dia tuh unik ya, unik. Gak ada yang bisa nyamain kamu sama siapapun. Kamu itu beda menurut dia. Mungkin kamu orangnya dewasa, dia kangen kalau misalnya kamu itu menyikapi masalah
Kalau dekat sama kamu itu ada kebersamaannya menurut dia. Ada jiwa-jiwa kebersamaan, kalian tuh ada keterikatan emosional. Ngerti nggak keterikatan emosional? Bukan emosi ya. Emosional tuh kayak apa ya? Kalian ada keterikatan emosional yang nggak bisa digantiin sama siapapun. Kalau emosi terikat kan ya kamu sama dia aja yang ngerasain. Karena kan itu berasalnya dari emosional kalian masing-masing kan. Iya. Keterikatan emosional itu yang bikin dia tuh kangen dan deket, ngerasa saling memiliki, ngerasa saling membutuhkan satu sama lain juga ya. Kalau misalnya kamu sama dia suka ribut ya, suka konflik, dia itu juga kangen masa-masa itu. Kayak apa ya, kayak kalian yang sama-sama lagi saling sensian gitu ya, yang satu sensi, yang satu sensi gitu ya, padahal cuma masalah kecil, masalah sepele, tapi dibesar-besarin. Nah kayak gitu-gitu. Apalagi kalau kamu misalnya suka ngambek ya, suka sensitif ngambek ya, nah itu dia kangen di saat dia kayak baik-baikin kamu lagi marah sama dia, di masa-masa dia yang suka bohong sama kamu, suka nyebelin kamu, terus kamu marah, ya kan? Bener gak dia suka bohong? Pasti dia suka bohong, ya kan? Makanya kamu suka emosi sama dia, ya. Dia inget dan kangen dimana pas dia pertama ngerasa falling in love sama kamu, punya perasaan pas pertama kali ketemu kamu. Mungkin kamu kalau punya keinginan tuh harus gitu ya, harus bisa kamu dapetin. Nah dia tuh kangen jiwa-jiwa kamu kayak gitu. Mungkin jiwa-jiwa ambisiusnya kamu tuh kayak apa ya, bikin dia semangat. Jadi dia tuh kayak ketularan gitu, jiwa-jiwa semangat dan ambisiusnya kamu. Nah dia tuh tahu kamu kayak gitu, penuh semangat, penuh ambisi, penuh pengharapan dalam hidup. Karena gak semua orang loh punya ambisi, punya pengharapan dalam hidup ya. Ada orang-orang yang hopeless dan putus asa dalam hidupnya. Dia juga kangen jiwa-jiwa kamu tuh yang mau fight, mau berjuang. Kamu mungkin juga tipe-tipe orang yang melindungi dia kali ya. Nggak apa ya, kalau misalnya kamu feminin ya bisa juga kamu ada jiwa melindungi kan. Kamu bisa menjaga dia, menjaga emosionalnya dia, menjaga dia misalnya kalau dia lagi down mungkin, ya kan bisa aja ya. Dia kangen tuh masa-masa kayak gitu. Dia lagi ngerasa terpuruk, down, atau ngerasa sendirian. Nah kamu tuh ada buat ngejaga dan melindungi dia. Di saat dia lagi ngerasa down juga, kamu itu kan suka kasih kekuatan ya sama dia. Dia kangen kamu yang kayak gitu. Di saat dia lagi ngerasa sendiri, butuh kekuatan, butuh dukungan gitu ya, kamu kan ada tuh buat dia, ngasih support ke dia. Kamu yang kayak sepercaya itu sama dia, bisa percaya dan yakin sama apa yang dia lakuin. Dia butuh dukungan-dukungan kayak gitu dari seseorang. Kamu juga berani orangnya ya. Kalau misalnya dia lagi ngerasa down atau ngerasa ada seseorang gitu ya yang mengganggu dia, kamu mungkin kayak apa ya, kamu tuh menunjukkan keberanian kamu buat ngebela dia, buat apa ya, selalu ada di samping dia, memastikan kalau dia tuh baik-baik aja, memastikan gak ada satu orang pun yang gangguin dia, yang bikin dia stres. Yang dia kangenin dari kamu, jiwa-jiwa femininnya kamu. Feminin tuh jiwanya apa? Yang mengasuh, memelihara, mau apa ya, nurturing gitu. Jiwa yang mau mengasuh kamu, menjaga kamu. Menjaga itu kan jiwa maskulin ya, tapi jiwa feminin yang menjaga tuh ya, kamu tuh kayak bisa gitu loh ngurusin dia. Misalnya di saat dia sakit, kamu mau tuh repot-repot ngurusin dia, mikirin dia, udah minum obat atau belum, udah makan atau belum. Nah itu kan jiwa-jiwa feminin kan, jiwa-jiwa yang mengasuh, yang mau melihara, menjaga. Dan kamu itu ya juga bagaikan
seseorang dimana dia bisa kembali apapun keadaannya dia, mau dia ada masalah sebesar apapun, kamu bisa menjadi tempat dimana dia kembali, seperti rumah yang selalu menerima dia apa adanya, apapun keadaan dia, gak pernah menjudge dia, selalu terbuka, selalu ada buat dia. Ya, kok jadi gue yang baper lama-lama ya. Jadi aku yang baper, aku yang sedih nih. Atau kalau misalnya kalian suka ketemu ya di rumah kamu atau di rumah dia tuh kangen, kayak sewaktu kalian tuh bareng-bareng, mungkin dia sering ke rumah kamu, main sama kamu, ngabisin waktu sama kamu di rumahnya kamu gitu. Nah dia tuh kangen masa-masa itu ya, atau ya kamu suka main ke rumah dia juga kangen di saat kamu dulu itu ngabisin waktu di rumah dia, main sama dia, main sama keluarganya atau sama keluarga kamu. Kamu itu bisa membawa kebahagiaan, keceriaan buat dia. Jadi kalau misalnya dia deket kamu tuh, dia bisa yang se-happy itu. Apalagi kalau misalnya dia lagi stres atau lagi down gitu ya. Kamu tuh bisa yang mengubah mood dia jadi happy lagi. Dan kamu juga bisa menenangkan dia, menenangkan hatinya dia, pikirannya dia dengan kata-kata kamu ya. Dia juga bisa yang sedamai itu kalau deket kamu. Entah deh diapain sih dia sama kamu. Aku ngerasanya kayak dia tuh bisa tenang, damai hatinya, pikirannya ya. Dia tuh happy, se-happy itu kalau deket kamu, bisa yang se-happy itu. Nah dia kangen masa-masa kayak gitu, yang kalian bisa saling bercerita, sharing, dia bisa berbagi apapun ke kamu. Kalau lagi dia ada masalah atau dia lagi down, kalau dia lagi ada masalah, kalau dia lagi down, nah dia bisa yang setenang itu, ditenangin sama kamu ya, dengan kata-kata kamu. Terus kalau misalnya dia lagi down, kamu tuh bisa yang peluk dia, menenangkan dia. Ya rasanya tuh ya damai, tenang kalau deket kamu tuh. Ya happy lah jatuhnya, bahagia kan. Yang dia kangenin dari kamu. Kalau dia kangen ya, lagi kangen lah, mikirin kamu lah gitu ya energinya. Kalau lagi kangen, dia jadi suka berharap ya, seandainya masih deket sama kamu, seandainya kamu sama dia masih kayak dulu, seandainya masih komunikasi. Nah datang deh tuh pikiran-pikiran penuh pengharapan ya di kepalanya dia. Ada yang ngerasakan mereka ini misalnya lagi gak baik-baik aja ya, terus kan jadi kepikiran kamu nih ya, mereka jadi ingat sama kamu. Ya jangan-jangan yang dia rasain ini ya gara-gara karmanya nih dari kamu ya. Kayak gitu. Pokoknya kalau dia ngerasain sesuatu atau mengalami sesuatu yang bikin dia sedih, dia ngerasa apa ini karmanya dari kamu gitu. Jadi bukan dia cuma kangenin kamu aja, tapi dia juga ingat hal-hal akan kamu ya sebenarnya. Dia kangen dimana pas dia lagi ada masalah, kamu tuh selalu kasih dia solusi, selalu bantu dia, kasih advice, saran-saran buat dia. Dan mungkin kalian tuh pernah pergi atau ketemu ya, dan ke suatu event gitu atau acara. Nah di sana itu mungkin banyak teman-temannya kamu gitu ya, atau banyak teman-temannya dia. Nah dia kangen di momen-momen itu, di saat dia lagi bareng-bareng sama kamu, dia tuh bisa deket sama teman-temannya kamu, atau kamu tuh bisa deket sama teman-temannya dia, kalian bareng-bareng have fun, bisa yang sedekat itu ya. Itu yang dia kangenin. Yang dia kangenin adalah dimana kamu bisa sedekat itu sama teman-temannya dia, bisa yang kalian hangout bareng, ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Ya dia mungkin gak nyangka aja kamu bisa beradaptasi sama teman-temannya atau sama keluarganya. Kadang dia kangen sama masa-masa fase dimana kalian itu baru kenal,
mungkin fase kalian lagi pendekatan, PDKT, ya. Terus kalian yang kayak lagi komunikasi, lagi intens-intensnya. Itu yang dia kangenin juga. Kayak kalian lagi cerita-cerita, lagi kasmaran gitu ya. Sampai ada yang sleep call, ngobrol. Di saat dia misalnya lagi down, yang tadi aku bilang ya. Dia lagi down, dia lagi frustasi, dia lagi depresi. Nah itu dia kangen sama kamu. Kamu kan selalu ada nih buat dia, selalu available ya. Selalu bisa menenangkan dia, kasih advice. Dia kangen saat-saat kayak gitu. Kayak kamu tuh satu-satunya orang yang paling ngertiin dia, paling paham sama dirinya ya. Kayak gak ada orang yang bisa gantiin kamu, yang bisa gantiin posisi kamu. Gak ada satupun orang yang bisa sengerti itu sama dia selain kamu. Dia juga kangen masa dimana kamu itu punya hubungan sama dia. Ya, masa dimana kalian pergi-pergi, ngedate, kalian kemana jalan, apalagi yang pernah traveling ya, ngetrip berduaan. Nah, dia kangen masa-masa kayak gitu. Ngedate sama kamu, kemana-mana berdua. Mungkin di saat dia lagi bingung, di saat dia lagi bingung memutuskan sesuatu ya, di saat dia lagi merasa harus memutuskan sesuatu dan harus memutuskan pilihannya, ya kamu tuh selalu ada bantuin dia. Kamu selalu ada bantuin dia buat berpikir saat dia mau memutuskan hal-hal penting dalam hidupnya, saat dia mau memutuskan hal-hal yang harus dia putuskan. Nah, kamu tuh selalu bantu, selalu kasih pencerahan, selalu ngasih pikiran-pikiran yang out of the box mungkin buat dia. Ya, jadi kamu ya selalu ada lah intinya buat dia. Kangen masa-masa kayak gitu. Di saat dia memutuskan sesuatu, di saat dia bingung memutuskan, dan di saat dia memutuskan hal-hal penting dalam hidupnya, kamu kan ada tuh ya. Nah, dia kangen masa-masa kayak gitu ya. Di saat dia mungkin lagi insecure atau bingung, kamu bisa ya mendukung dia, memberikan rasa percaya diri, membuat dia tuh kayak wah, kayak merasa dapat ini deh apa, supporter gitu ya. Di saat dia lagi menggapai mimpi-mimpinya, keinginan-keinginannya, kamu mungkin ada di sampingnya dia. Dia kangen masa-masa kayak gitu, kamu yang kasih support ke dia, selalu semangatin dia ya. Apalagi kalau misalnya dia udah sukses sekarang ya, kamu nemenin dia gitu dari bawah, dari nol. Pasti dia kangen masa-masa itu ya. Kamu yang selalu ada buat dia di saat dia belum jadi apa-apa. Kamu yang selalu semangatin dia, selalu memberikan harapan, selalu kasih apa ya, aura positif supaya dia lebih percaya diri lagi sama mimpi-mimpinya dia. Kamu juga apa ya, udah kayak keluarga buat dia, keluarga yang selalu ada dan selalu nemenin di masa-masanya dia, sesulit apapun. Ada pikiran dia kayak gini ya, suatu saat dia bakalan menuju kamu, entah kapan ya, dia bakalan menuju kamu karena kamu itu seseorang yang dia impikan, seseorang yang dia inginkan. Kamu itu bagaikan mimpi-mimpi dan cita-citanya dia. Kamu itu bagaikan mimpi dan apa ya, keinginannya dia, cita-cita akhirnya dia, harapan-harapannya dia. Mungkin banyak hal yang dia lakuin termotivasi dari kamu. Banyak hal yang dia lakuin ya motivasinya tuh ya dari kamu. Misalnya dia mau semangat kerja gitu ya. Ya dia semangatnya ya karena dia berpikir ya dia harus semangat kerja. Dia harus jadi orang yang mapan supaya suatu saat nanti dia bisa ngebahagiain kamu. Supaya suatu saat nanti kamu sama dia bisa hidup bersama, bisa kembali bersama ya, dan dia bisa membahagiakan kamu. Nah gitu maksudnya. Dia kangen sama kamu yang dimana kamu itu selalu terbuka buat dia. Terbuka tuh apa? Di saat dalam kondisi apapun
ya kamu itu selalu membuka diri buat dia, selalu membuka hatinya, selalu membuka tangannya buat dia, selalu selalu ada bahunya buat dia bersandar. Apalagi kalau kamu maskulin ya, dia kangen kamu tuh yang bisa kayak ngelit dia, memimpin dia. Kamu tuh bagaikan pemimpin buat dia. Kamu bisa ngarahin dia, apalagi kalau dia lagi kebingungan ya, di tengah persimpangan nih ya. Kamu tuh bisa memimpin dia, mengarahkan dia ke jalan yang benar, ke jalan mana yang harus dia pilih ya. Dan kamu itu orangnya otentik. Maksudnya kamu itu orangnya jujur, bukan fake gitu ya. Apa yang dia lihat ya itulah kamu. Dia kangen sama kamu yang kayak gitu. Sifat aslinya kamu, karakter aslinya kamu, yang gak penuh kepalsuan ya. Kadang gara-gara kamu, dia itu bisa men-challenge dirinya. Dia menantang dirinya. Misalnya entah kamu atau dia gitu ya, yang suka kasih challenge. Misalnya gara-gara kamu, dia tuh termotivasi buat ngelakuin sesuatu. Karena dia pikir pasti kamu bakalan memuji dia nanti. Pasti kamu bakalan makin suka dan makin sayang sama dia kalau dia bisa melakukan hal yang sulit itu gitu. Atau mungkin kamu suka kasih challenge ke dia. Misalnya, kamu bisa nggak ngelakuin ini? Kalau kamu bisa ngelakuin ini, kamu pasti hebat banget deh. Pasti aku bakalan makin suka deh sama kamu. Nah, dia tuh suka kamu yang kayak gitu. Pokoknya hidup dia tuh jadi penuh tantangan karena kamu. Jadi dia tuh kangen sama hidup-hidup yang penuh tantangan. Maksudnya bukan hidup yang flat gitu aja ya. Jadi hidup dia tuh serasa lebih hidup lagi karena kamu. Di saat dia lagi stres, di saat dia kena masalah, di saat dia butuh bantuan, kamu tuh ada, siap menolong dia. Tangan kamu tuh selalu kamu tuh selalu mengulurkan tangan buat dia. Di saat dia lagi butuh bantuan, kamu kamu butuh apa? Kamu mau aku tolongin apa? Kamu butuh bantuan apa? Nah, yang kayak gitu-gitu bikin dia tuh kangen sama kamu. Kamu ngerasa kayak punya tanggung jawab gitu loh buat dirinya dia. Kamu ngerasa harus bertanggung jawab sama sesuatu tentang dia. Dan kayak di saat dia stres, di saat dia down, kamu tuh seperhatian itu sama dia. Kamu ngerasa punya tanggung jawab atas kebahagiaannya dia ya. Dia kangen masa-masa yang kayak gitu, yang kamu tuh bisa tenangin dia ya. Kayak kamu tuh bagaikan stress relief buat dia. Bisa melepaskan rasa stresnya dia ya. Bisa menghilangkan beban-bebannya dia juga. Pikiran-pikiran stresnya, beban-beban pikirannya, beban-beban hidupnya. Oke, ini aja ya gengs kayaknya. Terus juga aku nggak usah share zodiak sama inisial hurufnya ya. Ya kamu tau lah, dianya itu ya dia seseorang yang lagi kamu pikirin ya. Karena aku mau makan, aku udah lapar. Aku ini video kedua yang aku bikin ya. Ya udah, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Happy weekend. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.